Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah malam Kamis Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafidhakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Ingkang beto kitab halaman 109 bagian bawah, wa min fadhaili sholatil lail. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu mari kita membaca doa awal majlis agar bertambah keberkahan majlis kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min fadaili salatil lail annal mustaghila biqiraatil qur'ani fiha muwaffaqun taufiqan 'aziman yaghbitu 'alai kullu man 'arafa fadlahu wa syarafahu. Termasuk beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan qiyamul lail adalah annal mustaghila biqiraatil Qur'an fiha, bahwa sesungguhnya orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an di malam hari muwaffaqun taufiqan 'aziman, maka orang itu termasuk orang yang diberi anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghbitu 'alai kullu man 'arafa fadlahu wa syarafahu, yang mana anugerah besar tersebut didambakan oleh semua orang yang mengetahui keutamaan dan kemuliaan membaca Al-Qur'an di malam hari. Wa annahu yadkhulu fi hadzal fadlil 'adim kullu man syaraka fi hadzal khair walau bi qiraati asyri ayatin. Dan sungguh termasuk mendapatkan kemuliaan yang besar ini setiap orang yang ikut serta dalam kebaikan ini. Maksudnya sekalipun hanya membaca 10 ayat di malam hari. Idyumha anhu biha ismul ghaflah, karena orang yang membaca Al-Qur'an di malam hari pada waktu manusia sedang asik tidur, namun dia menyempatkan waktunya untuk membaca kalamullah, untuk membaca
Al-Quran, maka orang itu dihapus dari catatan orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuktabu fi diwanil ghafilin, maka tidaklah dia ditulis di dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in aktsara minal qiraah wa talaha irtafa ila maqamil qanitin, maka apabila semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, semakin panjang durasi membaca Al-Qurannya, maka orang tersebut irtafa'a ila maqamil qanitin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada derajatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza zada irtafa'a ila diwanil muqantarin, dan apabila ditambah lagi durasinya, semakin lama, semakin banyak ayat-ayat Quran yang dia baca, maka dia ditulis dan dinaikkan pada golongan orang-orang yang muqantarin. Apa muqantarin itu? Wal qintaru kajabali Uhudin, satu kintor termasuk orang yang mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Jadi termasuk orang yang mempunyai celengan banyak kelak di yaumil akhirah, yang akan dipertemukannya oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi tiang-tiang sing menyibukkan diri nih membaca Al-Quran di malam hari, orang itu termasuk orang yang mendapatkan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang yang mendapatkan anugerah besar adalah orang yang di malam hari sekalipun hanya membaca 10 ayat. 10 ayat. Lek Fatihah niku pinten ayat? 7 ayat. Nanti 7 ayat Fatihah ditambah 3 ayat lah dawane sak Fatihah nambah titik. Di malam hari dia baca, di waktu orang-orang yang sedang asik tidur dia bangun sholat petang rokaat utawa 8 rokaat, kemudian menyempatkan membaca 10 ayat di ayat Al-Quran, maka orang tersebut mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa Muslim fi sahihi an Ibni Amr an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terusipun Kanjeng Nabi, la hasada illa fitnaini, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan di dalam syariat Islam illa fitnaini, kecuali pada 2 hal ini. Iri, hasud itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam kecuali pada 2 perkara ini. Napa niku? Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama yang diperbolehkan iri adalah iri nang wong sing dikei Gusti Allah bimbingan sehingga di malam hari ataupun dia di siang hari menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an. Sing biasa ngenten iki lek gak wong hafal Qur'an yo angel nggih. Lek wong hafal Qur'an nggih krana wiridane Qur'an, awan maca Qur'an, bengi maca Qur'an. Nek iki oleh iri. Ya Allah, aku kepingin koyok si fulan itu. Di siang hari dia menghabiskan waktunya untuk membaca Quran, di malam hari dia menghabiskan waktunya untuk membaca Quran. Aku kepingin koyok wong iku, angsal. Tapi lek iri dalam urusan harta, mboten angsal. Ya Allah, wong iku cek sugih, mobil akeh, aku pengin duwe mobil koyok ngono. Misale nggih. Warjulun atahullahu malan, dan boleh iri yang kedua adalah seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa wa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan setelah dia punya harta banyak, siang hari disibukkan dirinya untuk berinfak, malam hari berinfak, jadi tidak ada waktu kecuali untuk berinfak. Artinya napa? Awan yo nulung wong, bengi yo nulung wong, lumane ra ukur. Awan sedekah, bengi yo sedekah.
Awan infak, bengi pun infak. Masya Allah. Oleh iri kotok ngeten niki. Wong iku cek lumane ya Allah. Bengi-bengi didodok wong dijaluki tulung yo nyah nyoh, Masya Allah. Awan-awan diparani wong jauh tulung yo nyah nyoh, Masya Allah. Nah niki oleh aku koyok pingin koyok wong iku boleh. Warawa Abu Dawud an Ibni Umar, warawa Abu Dawud an Amr ibn Amr an Ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafirin. Sapa wonge sing tangi bengi terus gelem maca 10 ayat sing ana wonten ing dalam Al-Qur'an, lam yuktab minal ghafil, maka dia tidak ditulis termasuk golongan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang bangun di malam hari kemudian dia membaca Al-Qur'an kok sampai 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka ditulislah dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin, dan barang siapa yang bangun di malam hari kok baca Quran sampai 1000 ayat, 1000 ayat nggih. Al-Baqarah niku pinten ayat? 200 punjul nggih. Iki 1000 ayat. Maka ditulislah dia sebagai orang yang muqantarin, orang yang mempunyai celengan akeh besok ana nang akhirat. Wa rawat Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara asyra ayati fi lailatin kutiba lahu qintar. Barang siapa membaca 10 ayat di malam hari, maka ditulislah dia mendapatkan 1 qintar. Wal qintaru khairum minad dunya ma fiha, dan 1 qintar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbuka azza wa jalla, dan kelak di hari kiamat Allah azza wa jalla berfirman kepada orang tersebut, Iqra, bacalah ayat-ayat yang dulu kamu baca sewaktu di dunia di malam hari. Warqa bi kulli ayatin darajah, dan naiklah pada tingkatan derajat, 1 ayat naik 1 derajat. Jadi benjing ten gene swarga niku bertingkat-tingkat. Derajate menungso niku bertingkat-tingkat. Semakin tinggi derajatnya, semakin mendekati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus wong sing wiridane maca Quran ana ing wayah bengi, setiap 1 derajat itu ukurannya 1 ayat. Jadi pingin munggah derajat diukur akeh sak pira maca ayat Quran ana ing donya ing dalem waktu wengi biyen. Diwaca 1 ayat naik 1 derajat, 1 ayat lagi naik. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka sangat memungkinkan sekali dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa rawat Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka tidaklah dia ditulis sebagai golongan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lek gak ditulis sebagai golongan orang yang tidak lupa kepada Allah, berarti ditulis sebagai orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara mi'ata ayatin kutiba lahu qunutul lailatin. Barang siapa membaca 100 ayat, maka ditulis baginya qunutul lailatin, ketaatan semalam. Wa man qara mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa membaca 200 ayat, ditulis bagi dia sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Wa man qara'a arba'i mi'ati ayatin kutiba minal 'abidin. Dan barang siapa membaca 400 ayat, maka ditulis baginya sebagai orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Niki lek gak wong ngafal Quran nggih jarang nggih. Utawa wong sing kesemsem marang Quran. Dadi seneng ngoten. Biasa ten pondok-pondok niku qiyamul lele ngedep Quran. Jamaah nggih. Jamaah imami ngedep Quran. Jadi Quran gede ngoten niku masih hafal Quran ten pondok-pondok niku ngedep Quran sebab maca Quran sekalipun hafal tapi macane niku karo ndelok Quran niki ganjarane oleh loro. Meripat sing digawe ndelok Quran ambek lesan sing umi-umi maca ayat Quran niki diganjar loro. Senajan to hafal Quran niku sik dianjurkan dan disunahkan waktu membaca tetep ndelok Quran. Ngoten. Wa min fadhaili hadil ummah ma ja'alallahu ta'ala minas thawabi liman nama tahiran nawiyan al-qiyam. Termasuk keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar liman nama tahirun terhadap orang yang pada waktu tidur sebelum tidur ngambil wudu riyin. Dari posisi turune dalam keadaan suci. Nawiyan al-qiyamah, terus dalam waktu tidurnya dia berniat bahwa nanti malam dia ingin bangun tidur terus qiyamul lail. Masya Allah. Monggo mulai saniki mangke dalu sadurunge turu ayo wudu dhisik. Selain pahala yang sangat banyak Allah berikan, jagani sapa roh pada waktu turu terus kebablasan, tangi-tangi nang jero kuburan. Lek ngono syukur alhamdulillah. Lho kok ngoten? Nggih krana matine dalam keadaan husnul khotimah. Mati niku apa jare akhire lah, akhire waktu turu dhek wudu terus mapan turu niat qiyamul lail, tibake tangi-tangi nang jero kuburan. Masya Allah, beruntung sekali model ngeten niki. Ya, ngoten. Selain mendapatkan pahala yang sangat besar, dijaga kalian malaikat wong sing turu dalam keadaan suci. Famin dzalik, termasuk keutamaan tersebut adalah annahu yabitu yujawiruhu malakur rahmah. Orang yang tidur dalam keadaan suci dia didampingi oleh malaikat rahmat. Yad'u lahu bil maghfir wal hifdi. Malaikat rahmat yang mendampingi orang yang tidur dalam keadaan suci terus menerus berdoa kepada Allah untuk orang yang tidur tersebut agar diampuni dosanya, agar diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Turu tapi didongakno malaikat. Malaikat dongakno, ya Allah tiang niki panjenengan sepuro dosane. Padahal turu lah enak nggih. Turune petang jam, didongakno petang jam mbek malah napa nggih krana pada waktu turu dhek dalam keadaan wudu. Mangkane naumul alim khairun min ibadatil jahil. Enten kaidah seperti itu. Turune wong alim niku berarti wis ngerti, terus meraktekno ilmune. Iku luwih apik tinimbang saking ibadahe wong bodoh. Salate wong sing gak ngerti ilmune salat ambek turune wong sing ngerti ilmune turu ya tetep apian turune wong sing ngerti ilmune turu timbang ibadahe wong sing gak ngerti ilmune ibadah. Nah ngoten. Ya kenapa turune niku lho didongakno malaikat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur ia menyempatkan dirinya untuk berwudu, bata fi syi'arihi malakun, maka ikut mendampinginya, bahkan fi syi'arihi malakun, malaikat masuk ke dalam pakaiannya orang yang tidur dalam keadaan suci. Jadi duduk setan sing ngremet nang awake nggih, tapi malah
malaikat. Napa? Gara-gara mung wudu sadurunge turu. Penting napa mboten? Penting sangat. Kita niki butuh penjagaan saking Gusti Allah. Salah satu cara ben kita niki dijaga Gusti Allah nggih niku wudu sadurunge turu. Fala yastaiqidu illa qalal malak, maka tidaklah orang yang tidur dan sebelum tidurnya dia berwudu terlebih dahulu, tidaklah dia bangun melainkan malaikat itu terus-menerus berdoa kepada Allah untuk orang tersebut. Allahumma ufirli abdika fulan, ya Allah ampunilah hambamu si fulan ini, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia ini pada waktu tidur itu terlebih dahulu mengambil wudu. Karena sesungguhnya orang ini tidurnya dalam keadaan suci dari hadas. Senajan tonang ilmu fikih turu niku batalno wudu, tapi kanggo malaikat tiyang niku dianggap suci saking hadas, terus didongakno oleh Allah Subhanahu wa taala. Senajan toh kita tangi turu niki kudu wudu dhisik lek ape salat. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah. Terusipun Kanjeng Nabi, sucikanlah jasad-jasad kalian maka kalian pun disucikan oleh Allah. Artinya nopo? Wudu sadurunge turu moko dosa-dosa sira pun disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Kok iso disepuro ambek Gusti Allah? Nggih krana dungane para malaikat yang terus-menerus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'u fi syi'arihi malak. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci melainkan ia disertai oleh para malaikat fi syi'arihi malak, yang malaikat itu masuk ke dalam pakaiannya. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Tidaklah berubah dari satu waktu di malam hari tersebut melainkan para malaikat pun berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini, karena sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan punya wudu. Masya Allah. Wa min dzalika annahu tustajabu da'watuhu idza qama min lailatihi tilka. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa sesungguhnya orang yang tidur dalam keadaan punya wudu kemudian terbangun di malam hari, maka terus dia mau berdoa kepada Allah, tustajabu da'watuhu, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslim yabitu tahiran, tidaklah dari seorang muslim yang tidur dalam keadaan punya wudu, fayata'aru, kemudian dia menyendiri, minal laili, di malam hari tersebut, turune wudu dhisik, tangi-tangi jam loro, terus dalam kesendirian tersebut dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Dalam munajatnya dia memohon kepada Allah agar diberi kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahullahu iyyahu, tidaklah ditolak doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek ndelok hadis niki, dungane wong sing qiyamul lail sadurunge turu niku wudu dhisik terus diniati dhisik, itu lebih berbobot daripada sing gak wudu, sing gak ono niat qiyamul lail. Turu angger turu ora wudu ya ora niat qiyamul lail, tapi ternyata kok bangun di jam 2 malam terus dhek salat
Donga nang Gusti Allah ya diijabah, tapi kalah karo wong sing sadurunge turu dalam keadaan suci terus turune diniati bangun malam qiyamul lail terus tangi. Nah niki lebih berbobot. Wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Terus Abi Umamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man awa ila firasyihi tahiran, barang siapa pergi ke tempat tidurnya, artinya mapan turu, yadzukurullaha, sadurunge kesliyep, sadurunge keturon, yadzukurullaha, zikir dhisik nang Gusti Allah, subhanallah subhanallah, astagfirullah astagfirullah, hatta yudrikahunna, sampai terlelap tidur. Dadi wiritan dhisik mapan turu nanduke kasur, wiritan dhisik, mboten HP-an nggih, mboten HP-an. Ora ndelok Facebook, ora ndelok TikTok ngene. Tapi wiritan sampai keturun. Dadi keturun iku mboten krana ndelok TikTok. Nah, mboten krana ndelok Facebook, tapi keturune wiritan. Mongko lam yang qalib sa'atan minal lail, maka tidaklah berubah satu waktu dari malam tersebut yang dia memohon kebaikan kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, illa atahullahu iyahu, melainkan permohonannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kemustajaban doa adalah bangunnya malam seseorang bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, namun sebelum bangun dalam tidurnya dia mempunyai wudu. Terus tidurnya tersebut dia terlelap tidur karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus nyambung. Wong lek sadurunge turu niku zikir, nggih, sadurunge turu kok maca sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, terus sampai terlelap tidur, maka dalam tidurnya dia itu dihitung orang yang berzikir. Turune petang jam, tapi saat durunge turu wiridan dhisik sampai terlelap, maka selama 4 jam itu pun ditulis dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu terus kok pada waktu itu dicabut nyawana oleh Allah, Masya Allah, niku jelas husnul khotimah. Wa min dzalik anna lahu sawaba qiyami tilkal lailah walau ghalabat ainahu wa lam yaqum. Termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa sesungguhnya Allah memberikan pahala berqiyamul lail kepada orang yang tertidur dan tidak terbangun. Wong turu gak tangi subuh, tapi tetap dikai ganjaran qiyamul lail kalian Allah Subhanahu wa taala. Lho kok saged ngonten? Nggih krana pada waktu mapan turu dhek niku niat kepingin qiyamul lail engko bengi. Ternyata gak tangi barana adzan. Tapi sadurunge turu niat, kuat niate. Nah, tetep ditulis sampai Gusti Allah wong sing berqiyamul lail. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ma minim ra'atin, tidaklah dari seseorang takun lahu salatun bilailin, itu termasuk orang yang mengerjakan salat malam, fayaghlibuhu alaiha naumun, padahal dia itu tidak bangun, padahal dia itu keturun, gak tangi belas ana ing wayah wengi tangi subuh. Illa kata wallahu ajra salatihi, namun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran orang yang berqiyamul lail. Wa kana naumu alai sedekah, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
dianggap bonus. Iku ngono bonus teko Gusti Allah. Senajan to ora salat dalu tapi tetap ditulis salat dalu. Napa? Ya krana apike niate pada waktu mapan turu. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbi. Tidurnya orang itu adalah sedekah dari Allah untuk orang tersebut. Wis dikei bonus ambek Gusti Allah, wis gak apa-apa. Lanjut turu, tetep ditulis qiyamul lail. Gara-gara napa? Niate apik, niate pada waktu mapan turu, niat tangi berqiyamul lail. Fi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma min abdin yuhaddisu nafsahu bi qiyami sa'atin minal lail. Tidaklah dari seorang hamba yuhaddisu, yang berbicara nafsahu pada dirinya, ngomong ambek awake dhewe, berarti niat iku kan ngomong ambek awake dhewe. Engko aku bengi tak tangi. Nah, itu niat ini sun engko bengi jam 2 tangi. Aku kepingin salat 8 rakaat tak tutup ambek salat witir 3 rakaat. Ngomong ambek awake dhewe, berarti dia berniat untuk mengerjakan qiyamul lail di sepertiga malam. Fayanamu anha. Ternyata pada waktu turu gak tangi, kebablasan sampai subuh. Illa kana naumu sadaqah, maka tidurnya orang itu termasuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikei sedekah, dikei pahala, dikei napa jenenge bonus ambek Gusti Allah rupa turu, tapi turune dianggap salat qiyamul lail. Wa kataba lahu ajra ma nawa, dan ditulis orang tersebut karena saking apike niat orang tersebut diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari krono niat sing apik, sehingga tetap oleh ganjarane qiyamul lail, padahal tiang niku mboten tangi nggih mboten salat qiyamul lail. Wallahu alam bisawab. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat, kita saged nglampahi. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.